Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Katanya Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan, jangan rusak sedekah kalian bil manni wal adha, dengan cara menceritakannya dan adha, dan juga menyakiti si penerimanya. Alaihi wasallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa firli wa niyati bihi astaghfir min kulli da'i wal muruhu dalilul li qalbi wasalli wasallim kulla yawmin wa laylatin ala mabihir rahman nurul kaubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yawhirul Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 25. Ayo Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati minkum taulan ayyakihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bi-imanikum ba'dukum min ba'di fankihuhunna bi'idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin غير مسافحات ولا متحدات Ahdan. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum
وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati, dan barang siapa tidak sanggup, tidak mampu minkum di antara kalian taulan biaya, ayyang kihal muhsanatil mu'minat, sungguh-sungguh menikahi kalian al muhsanati, terhadap perempuan yang terjaga dari kekejian, yang terhormat, al mu'minati, dari golongan orang-orang yang beriman. Famim malakat aimanukum, maka nikahilah mimma malakat, dari apa yang kalian miliki, aimanukum, tangan kanan kalian, maksudnya hamba sahaya, mim fatayatikumul mu'minat, dari pemudi-pemudi kalian, al mu'minat, dari golongan yang beriman. Ini masih bab tentang nikah. Sayangnya dia tidak mempunyai kemampuan finansial. Jadi kalau orang nikah itu harus mempunyai kemampuan fisik, kemampuan mental, dan kemampuan finansial atau uang. Jadi fisiknya harus kuat, harus mampu. Kalau punya penyakit, gak usah nikah dulu, sembuhkan dulu penyakitnya itu, biar dia gagah perkasa ya. Terus yang kedua, mental. Mental ini juga termasuk ilmu. Mentalnya, psikisnya, keilmuannya, minimal dia sudah menguasai ilmu tentang bab fikih dalam berkeluarga. Dan yang ketiga, harus siap, harus mampu taulan. Taulan ini kaya sebetulnya. Dimaksudkan di sini adalah biaya hidup, biaya mahar, dan lain sebagainya. Kalau tidak sanggup tentang biaya maharnya, biaya hidupnya, dia tidak sanggup. Namun secara fisik dia sanggup, secara mental dia sanggup. Untuk apa dia kesanggupannya itu? Untuk menikahi perempuan-perempuan terhormat yang dari golongan mukmin yang merdeka. Dia sanggup, dalam fisiknya sanggup, kuat fisiknya, mentalnya juga kuat, namun finansialnya dia tidak kuat untuk menikahi perempuan-perempuan yang terhormat dari golongan orang-orang yang beriman yang merdeka. Apa yang harus dilakukan? Famimma malakat aimanukum, maka nikahilah perempuan-perempuan malaikat, dari apa yang kalian miliki, aimanukum, dari hamba sahayanya. Dulu itu ada hamba sahaya, ada budak dulu. Kalau sekarang sudah tidak ada. Sekarang adalah pembantu rumah tangga. Kalau dulu budak itu nggak digaji ya. Kalau kamu tidak sanggup untuk menikahi orang yang bermartabat, orang yang berkelas, orang yang kaya raya, yang beriman, yang cantik luar biasa, maka nikahilah hamba sahaya yang engkau miliki. Mim fatayatikum,
dari pemudi-pemudi kalian, al-mu'minat, dari golongan orang-orang yang beriman. Fatayatikum, fatayat kalau di NU ada namanya fatayat. Fatayat ini adalah kumpulan pemudi-pemudi. Fatayat, fata itu pemuda. Maka nikahilah pemudi-pemudi dari hamba sahayamu, namun syaratnya harus dia beriman. Itu syarat utama dalam pernikahan. Pilihlah wanita yang berlandaskan keagamaannya. Pilihlah wanita yang berlandaskan keimanannya. Itu nomor satu. Fadfar bidzatid dini. Itu yang diharuskan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak sanggup menikahi wanita-wanita yang terhormat, wanita-wanita yang kaya raya, wanita-wanita yang keturunannya orang baik-baik, nasabnya bagus, keturunannya yai, keturunannya ustadz, keturunannya orang-orang yang kaya yang terhormat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Terus dia juga cantik, luar biasa. Kita tidak sanggup menikahi orang itu, maka kita menikahi hamba-hamba sahaya yang kita miliki. Syaratnya yang terpenting adalah al-mu'minat, dari golongan orang-orang yang beriman. Syaratnya itu. Jadi memang status sosial itu diperlukan, kaya raya, keturunannya orang yang baik-baik, nasabnya baik-baik, yang terhormat, terus cantik, yang terakhir iman. Namun kata kanjeng Nabi Muhammad, kita harus utamakan keimanannya, keagamaannya. Makanya seorang pemuda pantang dia bawa-bawa orang tuanya, mengandalkan orang tuanya. Kalau seorang pemuda dikit-dikit mengandalkan orang tuanya, alias embon-embon, berarti dia tidak mampu secara mental, dia tidak sanggup. Hanya sampean seorang pemuda harus bisa, agar bisa harus berusaha. Gak boleh jadi pemuda itu yang melempem, fisiknya dijaga fisiknya itu. Jangan terlalu banyak lemak, akhirnya turuan, tiduran ya. Seorang pemuda itu harus sergap, sholat tahajudnya sergap ya, sholat duhanya harus sergap. Itu seorang pemuda. Kalau sampean numpuk lemak tok ngantukan, gak akan sampean sempet sholat tahajud, terlewatkan ya, cuma sempatnya wudhu doang ya. Jadi seorang pemuda itu pantang dia membawa nama ayahnya, bawa nama mbah buyutnya. Ini loh, aku punya bapak hebat. Ini loh, aku punya kakek hebat. Pantang seorang pemuda berkata seperti itu. Apa katanya Sayyidina Ali? Apa katanya Sayyidina Ali? Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Seorang pemuda itu tidak pantas dia mengandalkan ayahnya, tidak pantas dia membawa-bawa kakek buyutnya.
Namun seorang pemuda itu yang bisa berani berkata, ini loh aku. Jadi kalau ayahnya hebat, dia juga seharusnya menjadi anak yang hebat. Kalau kakek-kakeknya dulu hebat, dia seharusnya bisa berkata, ini loh aku juga bisa, aku juga hebat. Supaya jadi orang hebat harus berusaha, harus berproses dari bawah, berjuang, bekerja keras, semangat, pantang putus asa. Harus itu. Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Itu dakwahnya Sayyidina Ali. Wallahu a'lamu bi imanikum, dan Allah itu mengetahui, maha mengetahui bi imanikum, dengan iman-iman kalian. Ba'dukum min ba'din, sebagian kalian adalah bagian dari lainnya. Maksudnya kita itu adalah sama, antara satu orang dengan orang lainnya sama-sama dilahirkan oleh ibu kita, sama-sama keturunannya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada beda. Yang membedakan di antara kita hanya imannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah adalah takwanya yang terhebat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah yaitu orang yang tertakwa, terhebat takwanya. Itu yang membedakan. Kalau yang lainnya sama-sama keturunannya abah dan ummi, sama-sama keturunannya ayah dan ibu, sama-sama keturunannya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam beserta ibu Hawa, sama. Cuma yang membedakan di antara kita adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Fankihuhunna, maka nikahilah perempuan sahaya itu biidzni ahlihinna, dengan izin dari ahlinya atau dari pemiliknya atau dari tuannya. Jadi kalau sebuah keluarga di zaman dulu itu ada budak, ada anak, ada istri, itu dianggap sebuah keluarga. Sama juga seharusnya di zaman now, di zaman sekarang itu, pembantu di rumah kita yang membantu meringankan beban di dalam rumah tangga kita itu juga termasuk keluarga. Jangan sampai kita memberi pekerjaan terhadap pembantu-pembantu kita itu di luar batas kemampuannya. Kalau kita makan nasi goreng, pembantu kita juga makan nasi gorengnya. Kalau kita makan sate, pembantu kita juga seharusnya makan sate. Tidak ada beda. Yang membedakan hanya takwanya. Kalau sudah menjadi satu keluarga, apapun harus serata sama, tidak ada beda. Makan nasi sama juga makan nasi, makan jagung juga sama makan jagung. Wa atuhunna, dan berikan kepada perempuan sahaya itu ujurahunna, ujroh, upah atau mahar, bil ma'ruf, dengan cara yang baik.
Jadi kita itu mau menikah sama siapa saja harus memberikan mahar, mas kawin dengan cara yang baik. Gak boleh dengan cara menyakitkan. Kamu aja keturunannya orang desa kok, nih tak kasih mahar 1 juta yang kamu kehendaki, tapi dengan cara melempar. Maknanya merendahkan itu tidak boleh. Atau dengan cara omongan yang menyakitkan juga tidak boleh. Nyok, maharmu dasar wong desa, tidak boleh. Harus bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Katanya Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan, jangan rusak sedekah kalian bil manni wal adha, dengan cara menceritakannya dan adha, dan juga menyakiti si penerimanya. Apalagi ini istri kita. Orang lain tatkala berinfak sedekah, jangan sampai kita itu mengungkit-ungkitnya, membicarakannya. Aku lo sedekah sama dia tadi, aku lo sedekah sama dia di sana tadi, aku lo bantu dia. Terus kasihan dia itu, memang dia itu anaknya orang miskin, aku bantu. Tidak boleh. Dengan cara mengungkit-ungkit, membicarakan apa yang kita sedekahkan, dan juga tidak boleh kita menyakiti terhadap orang yang kita beri sedekah. Dilarang, rusak nanti, gak ada nilainya sedekah kita apabila kita mengungkit-ungkitnya dan juga menyakiti hati penerima sedekah. Bil ma'ruf, harus kita memberi mahar, ujurahunna, memberi mahar terhadap istri kita bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Muhsonatin, karena apa? Kita menikahi perempuan itu karena perempuan itu muhsonatin, dia telah menjaga harga dirinya, dia jaga. Ghairu musafihatin, bukan karena perempuan itu diniati untuk difahisah, apa itu kemarin? Di musafihatin, bukan perempuan penzina ya. Jadi bahasanya, maknanya kita menikahi itu harus dengan memberikan mahar yang baik, dan perlakukan istri-istri kita itu dengan baik. Karena perempuan yang kita nikah itu telah menjaga harga dirinya, bukan sekedar kita menumpahkan cairan di atasnya, bukan seorang penzina, bukan kita membeli, dianggap kita itu membeli karena dia itu seorang penzina, seorang pelacur, bukan. Makanya harus memberinya dengan ujurahunna bil ma'ruf, dan pergaulinya mereka itu dengan ma'ruf juga, dengan baik. Wala muttahidati ahdan, dan perempuan yang kita nikah itu bukan dari golongan yang mengambil ahdan, mengambil laki-laki peliharaan. Maksudnya bukan nakal, bukan perempuan nakal. Banyak sekarang ahdan itu banyak sekarang. Emak-emak yang borjois, yang kaya raya punya ahdan ini, berondong. Jadi wanita-wanita
istri-istri yang kaya raya, istri-istri pejabat, ada juga sekarang mengadakan arisan-arisan brondong. Ya, hati-hati, istri kita bukan seperti itu. Dia menjaga dari hal yang demikian, yang menjijikkan. Ya, namun banyak sekarang terjadi wanita-wanita kumpulan nyonya-nyonya yang kaya-kaya itu mengadakan arisan brondong. Ya. Punya laki-laki simpanan. Bukan cuma laki-laki yang punya simpanan, perempuan pun, wanita pun punya simpanan. Itu namanya akhdan. Apa namanya? Akhdan. Jadi kumpulan orang-orang perempuan kaya, wanita-wanita kaya itu arisan. Akhirnya dia itu arisannya berupa yang kalau dapat berupa brondong. Pemuda yang ganteng, yang tinggi, yang gagah, yang mempesona. Jadi bukan cuma laki-laki yang mempunyai simpanan, perempuan pun punya ahdan, laki-laki simpanan. Ngapain disimpan-simpan? Nggak usah disimpan-simpan. Kalau laki-laki itu nggak usah nyimpen-nyimpen wanita. Semudah-mudahnya, secantik-cantiknya wanita simpanan itu akhirnya juga tua. Ya. Secantik-cantiknya wanita simpanan itu akhirnya juga tua dan elek. Ya. Wa idza uhsinna, maka ketika uhsinna, perempuan yang sudah dijaga itu, perempuan yang terhormat itu, yang punya suami itu, hamba sahaya yang sudah punya suami itu, fa in ataina, maka jikalau mereka datang bifahisah, melakukan perbuatan yang menjijikkan, yaitu melakukan perzinahan, fa alaihinna, maka layak bagi perempuan itu nisfu, separuh, ma'alal muhsonati, dari apa? Alal muhsonati, atas wanita-wanita yang merdeka, minal adabi, dari azab atau hukuman. Jadi kalau ada hamba sahaya yang sudah dinikahi oleh kita, dia melakukan perzinahan, maka hukumannya adalah separuh dari wanita yang terhormat yang kita nikahi. Jadi misalkan dapat cambukan, misalkan 100 cambukan, dia hanya dapat 50 cambukan. Dalam sosial, dalam kehidupan sosial juga seperti itu. Orang yang terhormat, orang yang mempunyai ilmu, orang yang kita anggap derajatnya tinggi, itu apabila melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar dari syariat, itu hukuman secara sosial yaitu lebih jauh, lebih berat daripada orang biasa. Misalkan ada orang biasa melakukan pencurian ayam misalkan. Namun ini ada kejadian, ada orang kaya, alim, melakukan pencurian, hukumannya lebih berat secara sosial terhadap orang yang kaya, yang alim itu, karena dia ngerti hukum, karena dia punya uang. Sedangkan tetangganya misalkan yang melakukan pencurian tadi, dia orang miskin, tidak punya apa-apa, dianggaplah layak. Ya, dianggap layak, pantas kalau itu buat makan, makanya dia nyolong. Namun apabila dia yang nyolong sudah kaya, sudah alim, sudah haji, si nyolongan,
hukumannya jauh lebih berat dari orang yang statusnya biasa. Jadi status itu menentukan. Makanya sampean itu kalau statusnya udah tinggi besok jadi sorotan orang. Jangan melakukan kesalahan dikit saja bisa jadi besar. Seperti apa? Seperti siapa? Para artis ya. Para pendai yang terkenal. Satu aja melakukan kesalahan seolah-olah dia melakukan kesalahan yang sangat banyak. Jadi status sosial itu menentukan. Telek atau tainya ayam itu kalau itu berada di tanah itu biasa. Namun kalau telek itu berada di atas keramiknya masjid itu di luar biasa. Jadi jangan dianggap biasa kalau ada tai ayam ada di atas masjid, harus cepat-cepat dibersihkan. Kalau tai ayam itu ada di tanah itu biasa lumrahnya. Dzalika, hal yang demikian itu, pemuda yang melakukan pernikahan dengan hamba sahayanya itu, dia itu melakukan hal itu liman khosyal anata minkum, dikarenakan orang itu khosyah, takut, khawatir akan terjerumus kepada al-anatah, perzinahan minkum dari kalian. Gak apa-apa menikahi hamba sahaya, tidak apa-apa menikahi pembantu itu tidak apa-apa, menikahi orang miskin tidak apa-apa, yang penting orangnya beriman hatinya ya. Wa antasbiru khairul lakum, dan sungguh apabila kalian bersabar kalian khairul lakum, maka itu lebih baik menjadi milik kalian. Jadi sampean misalkan fisiknya kuat, mentalnya mapan, tinggal finansialnya yang belum, apa yang harus kita lakukan? Wa illam yastati, apa yang harus kita lakukan? Gimana hadisnya? Hadisnya gimana untuk nikah? Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Apabila tidak mampu untuk menikah, apa yang kita harus lakukan? Kita harus berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena dengan berpuasa itu bisa kendalikan hawa nafsu yang bergejolak ya. Itulah sabarnya kita. Apabila kita tidak sanggup secara finansial untuk maharnya, untuk menghidupi istrinya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersabar dengan melakukan puasa dan terus berusaha ya. Berusaha bekerja, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausahawan, berproses mulai dari bawah dan akhirnya kita dimampukan. Kalau kita sudah sabar dan dimampukan oleh Allah, sudah mempunyai uang banyak, mempunyai harta yang banyak, maka dipersilahkan kita menikahi wanita-wanita yang terhormat, yang kaya raya, yang cantik luar biasa, yang keturunannya orang yang baik-baik. Tapi yang harus kita betul-betul dibuat landasan dalam menikahi seorang perempuan, yaitu karena faktor keimanannya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun dan juga maha penyayang. Ghafurur rahim, ampunannya Allah terus akan siap sedia untuk kita, karena kita adalah tempatnya salah dan dosa, salah dan lupa. Makanya Allah itu maha ghafur, maha rahim.
Apabila kita melakukan kesalahan, endang-endango, minta sepuro, minta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa-dosa kita yang kita lakukan, masih lebih besar pengampunannya Allah, maghfirahnya Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar gunung, sebesar bumi, atau sebesar galaksi, masih jauh lebih besar ampunannya Gusti Allah. Makanya sampean gak boleh bosan-bosan minta ampun kepada Allah, karena kita tidak lepas dari salah dan dosa. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Gimana hadisnya? Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi seorang pemuda yang sudah mampu dia secara fisik, mampu secara mental, namun tidak mampu secara finansial, maka apa yang harus dia lakukan? Bersabar. Karena di zaman now tidak ada hamba sahaya, tidak ada budak-budak perempuan. Makanya apa yang harus kita lakukan? Bersabar dengan cara melakukan puasa. Karena dengan kita melakukan puasa itu, kita bisa menahan gejolak hawa nafsu kita. Ya maksarus sabab, man istata'a alaikumul ba'ata falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa innahu ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijahun. Wahai para pemuda, apabila kalian mampu secara fisik, secara mental, keilmuan, secara finansial mampu, falyatazawwad, maka kita menikahlah. Maka nikahlah. Karena dengan menikah, fa innahu aghaddu lil basar, akan menundukkan pandangan yang liar. Wa ahsanu lil farji, akan bisa menutupi kemaluan kita. Wa man lam yastati, apabila kita tidak mampu, tidak sanggup, karena satu hal, bisa saja fisiknya tidak sanggup, mentalnya belum cukup, finansialnya juga belum mampu, fa alaihi bisawm, maka yang harus kita kerjakan adalah berpuasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu, lahu, bagi kalian, milik kalian, wijahun, bisa kendalikan hawa nafsu kita. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu dalam fisik kita, mampu dalam mental kita, mampu dalam finansial kita, dan semoga keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan keluarga yang sakinah dengan perjuangan mawaddah warahmah, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi keturunan yang soleha, hidup bahagia di dunia, dan besok kelak di yaumil qiyamah dimasukkan surga berkat rahmat Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.